Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan. Ketemu lagi hari ini bersama Kak Fahri. Nah, hari ini Kak Fahri akan membahas soal Mekanika 1 yang Kak Fahri ambil dari UTUL UGM tahun 2015 nih teman-teman. Yuk coba kita bahas bareng-bareng. Sangkar es itu punya massa 10 kg. Ini ya, bisa teman-teman lihat di gambar nih. Ada sangkar es nih, yang warna putih ya berarti ya. Berarti di sini bisa Kak Fahri tulis nilai dari ms, massa dari S itu adalah 10 kg. Berisi benda B. Nah, ini benda B nih teman-teman nih. Ya, ini cover asir deh, pakai warna merah nih. Nah, ini nih. Nilai dari massa B itu 40 kg. Massa B itu sama dengan 40 kg. Oke. Ditarik dengan tali vertikal ke atas oleh gaya sebesar 600 Newton. Ini F-nya nih. Nah, berarti F-nya kita punya nilainya itu adalah 600 Newton. Seperti gambar di samping ya. Oke. Besar gaya normal yang dialami benda dari dasar sangkar itu berapa? Berarti yang ditanyakan adalah nilai dari gaya normalnya dari si benda ya, atau NB. NB itu nilainya berapa? Dan di sini nilai dari percepatan gravitasi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Kalau ketemu soal yang seperti ini, teman-teman boleh menjabarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Ya, yang pertama, otomatis kita punya gaya berat ya. Nih, dari si B nih, ada WB. Ada WB. Dan kita juga punya gaya berat dari si S. Nah, di sini ya, nanti kita punya nih nilai dari WS-nya, dari sangkarnya. Oke. Dan ingat, kalau yang ditanya gaya normalnya, ingat konsep dari gaya normal itu dia harus tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, ini nih bidang sentuhnya nih teman-teman nih. Nah, ini nih yang menjadi bidang sentuhnya. Maka arah gaya normalnya itu nanti tegak lurus, berarti nanti ke arah atas nih. Nah, ini ya. Nah, ini nilai dari NB-nya. NB. Dan ingat, kalau tali dia punya gaya tegangan tali yang nanti arahnya itu ada yang ke atas ya, ke sana, ada juga ntar yang ke bawah, yang kita simbolkan dengan T nih teman-teman. Oke, berarti kalau teman-teman nih ingin mencari nilai dari gaya normal si benda, berarti teman-teman ingat lagi ya, ini cover tulis ya. Berarti teman-teman coba ingat lagi dan teman-teman bisa coba meninjau dari bendanya ya, tinjau benda, tinjau benda. Nah, kira-kira benda ini tuh dia berada dalam keadaan yang setimbang atau tidak? Nah, di soal pun dia nggak ada keterangan ya, apakah dia setimbang atau tidak. Dan kalau dia ditarik ke atas, otomatis nanti dia pasti akan bergerak. Dan dia pasti punya percepatan. Berarti teman-teman bisa meninjaunya pakai hukum kedua Newton. Ya, di sini kalau tulis nih, yaitu sigma dari F itu sama dengan M dikalikan sama A. Nah, karena dia arahnya ke atas dan ke bawah, maka di sini bisa cover tuliskan menjadi sigma FY. Yang nilainya adalah M dikalikan sama A. Berarti kalau kayak gitu, teman-teman harus cari dulu nilai dari percepatannya kayak gimana. Oke, berarti kita coba tentukan dulu ya. Di sini ya. Nih, tentukan nilai percepatannya. Tentukan nilai dari percepatan. Nah, bagaimana cara kita menentukan percepatan? Teman-teman bisa meninjau sistemnya. Ya, dengan cara tinjau sistem. Nah, berarti kalau teman-teman meninjau sistem sama nih, nanti teman-teman bisa menggunakan konsep dari hukum kedua Newton ya. Di sini nih, cover tulis ya. Berarti di sini kita punya sigma F karena di atas bawah berarti sigma FY sama dengan, nah ini M dikalikan sama A. Oke. Nah, sekarang tinggal teman-teman lihat nih, yang ke atas ada F, berarti F ke atas ya. Misalkan kalau ke atas tuh kita kasih tanda positif ya. Kalau dia ke bawah nanti tandanya negatif. Nah, berarti di sini kita punya F ya ditambah sama T dikurang sama T. Ingat T-nya itu kan ada yang ke atas dan ke bawah.
ya, dikurang sama WB, ya, dikurang lagi sama WS. Yang NB masuk nggak Kak? Enggak, yang NB ini dia nggak masuk. Nanti NB itu masuknya ke saat kita meninjau benda. Nah, ini sama dengan M berarti M-nya M total ya. M total dikalikan dengan percepatan. Oke, berarti nilai dari T-nya itu kan bisa teman-teman coret ya. Nih, T-nya bisa teman-teman coret nih. T-nya dicoret, maka kita punya nilai dari F itu sama dengan M total. Berarti apa tuh M total? Yaitu M dari S ditambah M dari B dikali sama percepatannya min WB pindah ke kanan, jadi ditambah MB kali G ya. Nah, min WS pindah ke kanan juga, ditambah sama MS dikalikan sama G. Oke, tinggal kita coba lanjutin ya. Maka nanti di sini kita punya nilai F-nya dimasukin tadi berapa? 600 ya. Ini 600 teman-teman. Sama dengan MS-nya tadi 10 ditambah sama 40 dikalikan sama A yang kita cari ditambah sama MB kali G. Nah, MB-nya kan 40 kali G, berarti 400. 400 ditambah MS, 10 kali 10, berarti 100, teman-teman. Nah, pindah ruas ya. Berarti 600 dikurang sama 500. Ya, 600 dikurang sama 500, ini sama dengan 50A. Berarti di sini kita punya A sama dengan 100 dibagi sama 50, maka nilai A adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita udah dapat nih nilai dari percepatan si A-nya. Oke, berikutnya ya udah tinggal kita tinjau si benda B-nya. Ya, tinjau benda B. Nah, lihatin kalau benda B itu ada apa? Ada NB yang ke atas. Ada NB dikurang sama WB sama dengan MB. Ya, dikalikan sama A. Maka kalau kita mencari NB sama dengan MB masukin 40 dikalikan A yaitu 2 ditambah sama WB yaitu MB dikalikan sama G. Maka kita punya nilai dari NB sama dengan 80 ditambah MB kali G 400. Nah, berarti kita punya nilai dari NB-nya itu adalah 480 Newton. Oke, sekarang kita cek di pilihan jawaban, ternyata jawaban yang betul adalah yang B, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian dari Kak Fahri, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti media sosial yang dimiliki oleh Kata Pengetahuan. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Dadah!